Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini, gua bakalan ngasih tahu gimana caranya konfigurasi dua router dan tiga router pada Cisco paket tracer. Dan untuk konfigurasinya ini kita routing statis. Kayak yang pertama itu supaya lebih gampang, teman-teman bisa gunain router PT. Nih kalian bisa gunain keluarin dua, terus coba aja namanya. Kalau ini router 2, terus yang ini tuh router 1. Nah kalau udah kita tambahin kliennya itu PC, atau bisa juga kalau mau klien yang lebih dari dua itu kita bisa pakai switch. Untuk switchnya juga pilihannya yang ada PT nya di akhiran. Bedanya pakai switch sama gak pakai switch itu kabelnya. Jadi kalau teman-teman nyambungin router terus langsung ke PC itu pakai crossover. Beda misal, atau biar gampang pakai aja otomatis. Dia bakalan otomatis milih kabel yang sesuai. Nah, kalian susun begini. Terus untuk penghubung router itu gue pengen pakai serial aja. Terus pakai port serial 2/0. Pakai port serial 2 juga. Nah, ini contoh awalannya. Dan nantinya yang akan dicoba adalah dari kedua router ini, masing-masing kliennya ini beda segmen gitu IP-nya. Misalkan yang ini tuh 192 8 10 0. Nah, yang di sini berarti mulai dari 0. Sip. Kita langsung lanjut konfigurasinya. Kita awalin dari router pertama dulu. Nah, terus untuk konfigurasinya teman-teman bebas mau lewat UI-nya atau mau lewat CLI-nya. Tapi supaya gampang, itu tuh teman-teman belajar melalui CLI-nya terlebih dahulu. Nah, di sini tuh awal-awalan N, habis itu Ctrl T untuk masuk ke konfigur terminal ya. Nah, jika sudah, teman-teman itu masuk ke interface-nya. Interface-nya itu yang ini. Nih, FA01. Cara masuknya itu bisa interface, terus masukin FA0/1. Oke, valid. NFA0/1. Nah, ini berapa guys? Oh, 1/0. Tak. Oh, kita pakainya 0/0. Nah, kita udah masuk interface-nya. Terus kita masukin IP-nya. Komennya bisa di zoom ya? Bisa. Nih kalian masukin IP add 192.168.10.1. Nah, terus jangan lupa masukin netmask-nya. Nah, ini kita udah masukin IP-nya. Terus jangan lupa kita nyalain portnya. Ketik aja no shutdown atau no SH tingkatnya. Ntar dia bakal keluar output kayak begitu. Nah, tandanya kalau udah aktif dia bakalan hijau di bawah routernya ini. Oke, lanjut.
Kita coba di sini masukin IP-nya ke masing-masing PC. Di sini 10.2, terus gateway-nya masukin IP router tersebut. Sip, udah. Terus yang ini 19.10.3 berarti. Terus di sini 10.1 IP router tersebut. Nah, kalau udah berarti kita coba tes ping ke temen ya. Kita coba tes ping terlebih dahulu ke temennya. Bisa ya, TTL aman. Oke, lanjut. PC 1 di sini udah aman. Kita tinggal coba yang router 1 maksudnya. Selanjutnya kita konfigurasi router yang keduanya. Saya pilih no aja. Terus N, T. Kalian masuk ke interface-nya yaitu FA 0/0. Nah, kalau udah masuk interface-nya tinggal tambahin IP-nya. Ini itu yang 20, jadi 21, terus masukin netbox-nya. Terus jangan lupa dinyalain portnya. Nah, ini udah kita tambahin. Lalu kita tambahkan IP tersebut ke masing-masing PC. 22. Masukin gateway-nya itu masukin IP router. Terus di sini juga. Ya. Nah, ini udah. Kita coba tes ping ke temennya. Titik 3. Oke, aman. Nah, selanjutnya kita tuh masih belum bisa dari PC yang ada di router 2 ngeping ke PC yang ada di router 1. Coba kita tes ya. Destinasi host belum bisa. Caranya itu kalian masuk di sini, keluar dulu dari interface sebelumnya. Terus kalian masuk ke interface serial 2/0 sesuai dengan yang ada di sini. Tuh. Kita tadi pakai port serial 2. Lanjut tadi mana? Kita masuk ke portnya, habis itu kita tambahin IP-nya. Contoh di sini pakai IP 10.10.1. Terus masukin juga netbox-nya. Nah, setelah udah ini, jangan lupa no shutdown biar nyala. Oke. Lanjut sebelahnya. Kita keluar interface sebelumnya, terus masuk ke interface serial 2. Habis itu tambahin IP-nya. Nah, kalau yang sebelumnya itu kan di router 1 10.10.10.1. Berarti di sini kita pakai yang 10.10.10.2. Jangan lupa masukin netbox-nya, lalu no SH. Nah, sudah hijau nih. Apakah sudah bisa ngeping, teman-teman? Mari kita tes dari sini. Set. Belum. Karena apa? Karena kita belum nambahin rute statiknya di sini. Nah, pada penambahan router statik ini, itu tuh pada bagian network, itu kalian masukin network dari IP yang ingin dituju. Misalkan yang router 2, berarti kita nujunya ke IP networknya yang ini 192.168.20.0. Terus boxnya kan dia pakai /24, maka 255.255.255.0. Terus next hopnya itu kalian masukin IP serial yang barusan kita buat, yang ini nih 10.10.10.2. Tapi kalian masukin networknya aja, berarti 10.10.10.0. Nah, lanjut kita coba di sini tapi menggunakan mode CLI aja. Caranya itu IP router. Bentar. Masukkan, ini kan pada router 1 berarti tujuannya ke router 2. Networknya
lalu netmax ya, lalu masukkan IP next hopnya yaitu IP serial. Kalau udah enter, nah ini udah ketambah, tapi ini baru di router 1, jangan lupa tambahin di router kedua. Next dulu, terus IP router, IP yang dituju berarti yang 192.168.10.0 networknya. Terus next hopnya itu masih 10.10.10.0. Nah ini udah oke. Nah di sini bisa kita coba testing ke IP sebelahnya 20.2 tuh TTL bisa, terus ke 20.3 itu bisa nggak ke stem out. Oh habis itu bisa lagi. Oke, aman. Untuk router 2 sejauh ini udah berhasil. Se se Sip. Itu udah berhasil. Lanjut kita ke yang routing statis menggunakan 3 router. Oke, pertama-tama itu kita masukin dulu alat-alat yang kita butuhin. Routernya pakai router PT aja biar gampang. Itu udah ini ya, apa deh, ini router 234, anggap aja 123. Terus bisa juga kita tambahin switch. Dan PC-nya aturlah sedemikian rupa. Terus nah untuk menghubung routernya pakai serial. Ini serial 3 ke serial 3. Oke, ini berarti di sini tuh misalkan 119.168.10.0, terus berarti yang tengah itu 20.0. Nah yang ketiga itu berarti 192.168.30.0. Lanjut, awalan kita biasain konfigurasi router paling kiri and conft. Habis itu kita masukin interface nya yaitu 0.0/0. Kalau udah masuk kita IP add fix 1, terus masukin netmax nya, habis itu OSH. Nah biar lebih cepat kita juga masuk ke interface serialnya juga, itu 2.0. Nah IP nya itu pakai aja yang
10 terus netmarknya habis itu noise. Router pertama udah selesai dikonfigurasi, tinggal kita tambahin ke masing-masing PC. Copy terus ganti 1. Oke, sip. 3 1, sip. Router pertama udah selesai, lanjut kita ke router kedua. Nah, kalau router kedua ini kan posisinya lumayan ribet ya, karena dia terhubung di antara dua router. Itu artinya kita nambahin 2 IP serial. Lanjut masuk ke router ya, cari VN tab. Habis itu masuk ke interface FA00 ya, masukin IP nya, yaitu kalau ini kan 20 ya, 20 20.1 jangan lupa di noise supaya aktif. Benda kita masuk ke interface 2 nya dulu, interface serial 2. Nah, kita tambahin IP nya, sorry salah, IP nya itu 10.10 2 terus 255.0. jangan lupa di noise. Nah, karena dia terhubung di antara dua router, yang satunya lagi itu dia ke interface serial 3. Kita tambahin juga IP nya, namun IP nya ini beda. Apa ini? Coba masuk ulang. Kita tambahin IP nya itu 19, maaf, dia serial 3 berarti 20 21. Terus netboxnya 24 aja biar gampang. Habis itu jangan lupa di noise. Nah, router 2 udah selesai, tinggal kita tambahkan IP nya ke masing-masing PC. Copy biar gampang, habis itu diganti di gateway nya, masukin IP router, sip. Selesai. Ini selesai. Oke, ini udah pasti bisa lah ya, ping ke antara teman. Lanjut ke router ketiga. Mana? Oh. T masuk ke interface nya F00, terus tambahin IP nya paling ujung itu 30.1 berarti. Masukin netmarknya noise jangan lupa, terus keluar. Habis itu masuk ke interface serial 3/0. Nah, di sini kita tambahin IP-nya itu, kalau yang di sebelahnya itu 20.20.21, maka di sini 20.20.22. Nggak harus 2 sih, 3 juga nggak masalah. Nah, kalau dia jangan lupa di ya, di no SH. Nah, lanjut kita tambahkan IP-nya ke masing-masing PC. 22. Set 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 set. 3 set 1. Nah, ini udah sip. Coba ya, apakah bisa ini sini. Pertama violet, berarti yang kedua juga violet. Oh iya betul. Kenapa violet? Betul, karena kita belum nambahin routing statiknya. Tentunya teman-teman masih ingat kalau network itu masukin IP network tujuannya, netboxnya juga masukin IP netbox dari yang dituju, next hopnya masukin IP network di antara dua router tersebut lah, yang 10.10 itu tadi sama 20.20 itu tadi, berarti networknya ya ujungnya 0. Oke, pada router pertama kita tambahin dulu IP rute
tujuan kita ke router yang tengah, yaitu 20.0 berarti netbox dari 20 titik. Router 2 itu 24, dan next hopnya itu kita pakai yang 10 0. Ini udah. Terus kita tambahin ke paling kanan. Paling kanan berarti IP-nya itu 30 0. Netbox-nya juga sama 124. Tetapi bukan berarti kita ini tuh pakai 20 kita tetap pakai yang 10 karena kita lewat tengah dulu jalur itu. Nah ini udah, hanya IP tujuan dan netmax-nya aja nih. Kalau emang netmax-nya beda ya sesuaiin aja. Lanjut di router yang tengah, tambahin IP router 192.8. Kita tambahin yang kiri dulu, itu 10. Terus di sini 10 titik 0. Nah lanjut kita tambahin ke yang kanan, yaitu 30.0. Nah kalau di sini baru kita pakai yang 20.0 next hop ya, karena dari tengah ke kanan itu kan IP serial pakainya yang 20. Ya udah, lanjut di sini tambahin IP router 192.168. berarti kita tambahin dulu yang di tengah 20.0, 255.255.255.0, dan next hop itu 20.0. Dan di sini tinggal ganti aja IP ujungnya 10. Kenapa kita di next hop ya tetap 20? Sama seperti yang tadi ya, karena kita lewatnya pakai yang IP serialnya ini diantara router tengah dengan router ke paling kanan. Ibaratnya kayak minjem jalan atau jembatannya lah. Tapi dengan yang kita ganti itu tujuannya aja. Tujuannya itu ya ke 192.168.10.0. Sip, sudah. Apakah sudah bisa mengirim? In progress, file. In progress, successful. Dua ke tengah. Pastinya itu awal-awal selalu violet, jadi teman-teman gak usah khawatir lah. Emang normal kok. Awal-awal selalu violet gitu. Bisa kita coba ping di sini 20. Itu bisa 20.2 bisa. Jadi udah aman semuanya. Terima kasih.